Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ya bersama saya di video kali ini. Kita sudah belajar Python sampai dengan pertemuan 6 ya. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan untuk pertemuan 6, yaitu list and tuple ya. Jadi bagi yang baru melihat video ini tentu akan lebih baik melihat dari video saya dari awal ya, supaya bisa mengikuti tutorial saya. Oke, jadi siapkan laptopnya ya. Kita mulai ngoding bareng lagi. Oke, jadi di Python ini kalau kita melihat tanda seperti ini, kurung kotak ya, ini bisa jadi sebuah list ya. Python menyediakan sejumlah tipe data yang dikenal dengan tipe data berurut sequence. List adalah tipe data yang berisi satu atau beberapa nilai di dalamnya. Nilai-nilai ini sering juga disebut item, elemen, atau anggota list. List dibuat dengan menempatkan semua item di dalam tanda kurung kotak ya. Dipisahkan oleh tanda koma. Anggota list bisa berisi satu tipe data atau campuran. Pakai kurung kotak ya, hampir sama kayak array. Tapi di Python menyebutnya list ya. Nah, ini contohnya list kosong ya. Ini ada variabel mylist. Nah, ini listnya kosong. Nah, ini contoh yang list yang berisi integer 1, 2, 3, 4 sampai 5. Lalu ini berisi campuran ya, jadi ada integer, ada floating point atau desimal, ada string hello. Nah, ini juga contoh list bersarang, yaitu list di dalam list lah gitu ya. Jadi ada list, di dalamnya juga bisa diisi list lagi ya. Itemnya bisa diisi sebuah list lah ya. Ini untuk contoh dari penerapan list ya. Nah, untuk mengakses anggota list ya, kita bisa mengakses anggota list dengan menggunakan indeksnya dengan format nama list dalam kurung indeks. Indeksnya itu dimulai dari 0 ya, hampir sama seperti array ya mungkin ya. Cuma kalau di Python menyebutnya list. Ya, jadi intinya dimulai dari 0 ya. Jadi kalau ada 5 anggota berarti listnya, indeksnya itu dari 0 sampai 4 ya, karena dimulai dari 0. Nah, ini ya, kita langsung masuk aja ke contoh supaya bisa lebih jelas. Ini contohnya ada list campuran ya. Ada string, ada integer ya. Kita coba, silahkan dibuka kembali PyCharm ya, atau Visual Studio Code atau Google Colab ya. Ya, saya di sini masih pakai Google Colab ya, meneruskan. Silahkan bikin notebook baru ya, file new notebook baru. Lalu ini saya kasih nama list and tuple. Nah, seperti ini ya. Ini auto save. Oke. Kita bikin contoh sederhana dulu. Ini list kosong ya. List kosong. Misalkan ini ada variabel mylist. Nah, ini list kosong ya. Kita sudah pernah praktekin ini kalau di video yang Gerobak Fried Chicken itu saya menyebutnya array ya. Karena saya terbiasa dengan pemrograman web dan kurung kotak itu biasanya disebut array ya. Nah, tapi di pertemuan ini saya akan menyebutnya list ya. Jadi jangan bingung, intinya sama ya. Oke,
ini adalah list kosong. Lalu kita bikin list integer, maksudnya list yang di dalamnya ada isinya adalah tipe data integer ya. My list seperti ini. Nah, ini bisa diisi integer 2, 3, 4, 5 ya. Terserah ya, sampai intinya tipe data integer. Lalu list campuran, ini kita jelasin dulu ya. Nah, list campuran ini bisa integer ya, bisa juga ada string seperti ini, bisa juga floating point ya, seperti ini. Jadi di dalamnya ini campuran tipe datanya, bisa integer, bisa desimal, bisa string ya, seperti itu. Lalu ada list bersarang, list di dalam list ya. Kalau if itu ada if di dalam if. Ya, seperti ini. Lalu di dalamnya ada lagi ya. Ya, seperti inilah ya. Atau kita bisa tambahin listnya nih. Nah, contohnya seperti ini. List bersarang. Jadi ini di dalam list ada list lagi. Ya. Itu contohnya. Lalu nah, kita bikin list seperti ini. I love Python programming. Ya. I love Python programming. Nah, ini saya bedain variabelnya ya. Kalau enggak ini aja deh, saya sel baru ya, supaya ini tidak mempengaruhi. My list sama dengan I love Python programming. Nah, di sini tadi kita ganti 2020 ya. Nah, ini ada list campuran ya, karena ada tipe string dan integer. Nah, kita akan menampilkan outputnya cuman I. Cara mengaksesnya tadi bahwa list itu ya, atau array, ada yang disebut dengan index ya, indexing. Jadi setiap list item di dalam list ini punya indeks urutan yang dimulai dari 0. Jadi kalau list yang pertama, item yang pertama itu indeksnya 0, urutannya dari 0, 0, 1, 2, 3, 4. Jadi kalau ada 5 item, maka total indeksnya ada 4 karena dimulai dari 0. Jadi nggak mulai dari 1 ya, dari 0. Kalau kita mau mengakses indeks yang pertama, my list 0 seperti ini ya. Coba ya, kita print. Oke, kita running. Lihat I ya, ini kita pakai huruf bisa I ya. Kalau kita akses misalkan programmingnya, berarti berapa? 3 ya. Nih, jadi ada indeks ya, coba kita urutin ya. 1,
2, 3, 4 ya. Kalau kita print I love Python programming 2020 ya. Jadi ini untuk mengakses list bisa menggunakan indeks ya, indeks yang dimulai dari 0 ya. Paham ya? Ini kita sudah terapin ya di contoh yang sebelumnya. Jadi ini lebih memperjelas lagi detailnya. Ya, jadi ini contohnya untuk mengakses. Nah, lalu untuk yang list di dalam list atau list bersarang, kita bikin lagi ya ini. Nah, ini your list, variabelnya bebas ya. Hello ya. Hello Python. Apa nih kalau di Hello 123 Python. Nah, seperti ini. Lalu kita akan coba mengakses list yang bersarang ini. Ya. Untuk mengakses I, outputnya 1 itu ada indeks 1 lalu indeks 0. Nah, ini mudah-mudahan bisa paham ya. Nih. Jadi ini kalau di array itu disebut array 2 dimensi ya, dimana ada array di dalam array ya. Jadi untuk mengaksesnya jadi kalau array yang ini atau list yang ini itu kan indexingnya 1 ya. Tapi kalau ada array, ada list di dalam listnya, maka ada 2 indeks. Kita akan coba ya. Kita coba ini eksperimen ya. Kita coba print your list. Coba kita tampilin hello-nya dulu. Berarti array 0 ya, indeks yang ke-0. Hello. Ya. Muncul ya. Lalu kalau kita akses ini yang kedua, coba semuanya dulu ya. Berarti kan ada 1, 2. Nah, muncul ya. Hello, lalu array list ya. 1, 2, 3 lalu Python. Tapi kalau kita mau mengaksesnya adalah list yang 2 aja ini nih, 2. Gimana caranya? Kita hitung juga ya. Di dalam list tersebut tetap menganut urutan. Konsepnya sama. Berarti ada berapa indeks di sini? 0, 1, 2. Ingat ya. Jadi tetap menganut konsep indeks di dalam array tersebut. Array awal juga ada indeks. Lalu array yang di dalamnya juga ada indeks atau list yang di dalamnya ada indeks. Maka kita harus mengambil indeksnya. Ini kan indeksnya 1 ya yang ini. Kita ambil juga indeksnya. Misalkan kita mau ambil angka berapa? 2 ya. 2 berarti 0, 1 ya, berarti 1. Jadi ada 2 indeks seperti ini. Kita coba lihat di sini yang tampil hanya angka 2 ya, karena kita mengakses indeks ke-1. Indeks ke-1 itu 2. Paham sampai sini? Mudah-mudahan paham. Kita bikin coba satu lagi. Nah, tapi di dalamnya kita ada gabungan ya, atau campuran.
Nah, seperti ini. Berarti saya mau mengakses yang programming ya. Berarti indeksnya adalah 3 ya. 3 itu didapat dari ini. Hello itu 0, yang ini itu 1, Python itu 3, yang list yang ini 3. 3 itu indexing yang awal. Lalu indexing yang di dalamnya 0, 1, 2. Berarti kita kalau mau mengakses programmingnya indexing ke 2. Oh, maaf ya. Kalau Python berarti programming indexing ke 1 ya. 0, 1, 2. Nah, ini yang tampil 10,5 karena indeks kedua. Indeks kedua itu 10,5 ya. Karena dimulai dari 0. 0, 1, 2. Jadi kalau mau programmingnya indeksnya ke 1. Oke. Nah, ini ya. Programming, Python programming. Jadi itu untuk mengakses list, baik list tunggal maupun list di dalam list atau list bersarang atau array ya. Ini konsep ini nanti kalau kalian belajar PHP, JavaScript juga terpakai ya, namanya array. Itu. Jadi array itu terpakai ya. Jadi itu untuk mengakses list ya. Kita lanjutkan. Nah, di Python juga mendukung indeks negatif ya. Jadi kebalikannya ya. Yaitu urutan dimulai dari anggota terakhir indeks, anggota paling belakang adalah min 1, kemudian min 2 dan seterusnya. Ya, jadi bisa menggunakan kebalikan. Nah, contohnya di sini misalkan kita mau akses tadi yang your list, masih di your list. Nah, kita mau akses yang terakhir, kebalikannya, berarti min 1 ya. Jadi kalau negatif dimulainya dari min 1 ya, tidak 0. Coba. Nah, ini karena saya mengakses min 1, maka yang tampil adalah list ini, karena ini kan min 1 ya. Atau kalian bisa mengaksesnya dengan 3, 0, 1, 2, 3 ya. Atau juga min 1 ya. Jadi berlaku minus ya. Atau kalau dicontoh, kita bikin misalkan list seperti ini. Python. Nah, seperti ini. Lalu kita mau mengakses misalkan hanya O ya. O tapi menggunakan tadi indeks negatif. Berarti dari min 2. Lihat O ya, sini yang terakhir O. Ya, jadi itu untuk penerapan menggunakan indeks negatif. Gampang ya. Lalu bisa juga menggunakan fungsi slicing ya, slice ya, memotong. Kita bisa mengakses anggota list dari range tertentu dengan menggunakan operator slicing. Titik 2. Slicing akan lebih mudah bila kita memahami indeks dengan baik. Nah, ini kalau dibikin tabel seperti ini ya. Jadi kalau ada list Python Indo ya, misalkan
Itu kalau yang positifnya dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, sampai 9. Tapi kalau negatifnya dimulai dari min 1, min 2, min 3. Ini fungsi, ini gambaran tadi kita mengakses indeks ya, baik yang positif maupun yang negatif. Lalu kita bisa memotong ya, memotong itu dengan tanda titik 2. Ya, misalkan ini listnya Python Indo. Kita mau potong dari 36 ya. Kita coba ya. Biar nggak terlalu banyak ya. Saya bikin sel baru ya. Nah, seperti ini. Python Indo. Ya, seperti ini. Lalu kita mau potong. Print list. Coba ya, kita coba dulu. 3, 6. Nah, ini. Jadi kita lihat list ketiga 0, 1, 2, 3 ya. 3 sampai 6. 3, 4, 5, 6. Ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jadi yang keluar adalah H, ini indeks ketiga, ya. O, indeks keempat, N, indeks kelima. Bener kan? 0, 1, 2, 3, 4, 5. 5 ya. Jadi dari 3 sampai 5. Coba kita lihat ya. Ya, jadi perlu diperhatikan untuk fungsi slice itu memotong sebelum ya. Berarti sebelum jadi gini, misalkan kita mau potong dari indeks 3 ke 6. Berarti yang akan didapat itu 6 itu batasnya. Jadi yang didapat itu indeks kelimanya. Dari 3 sampai 5. Ya, ini kita sudah coba. Kalau kita mau akses indeks terakhir itu bisa pakai dikosongkan seperti ini ya, sampai ke indeks terakhir ya. Nih, jadi dari indeks 3 sampai ke indeks terakhir itu pakai titik 2. Lalu sebaliknya ya, bisa juga dari indeks terakhir, indeks pertama sampai ke 5 misalnya. Indeks pertama sampai 5. Jadi bisa dari depan ke belakang, dari belakang ke depan, atau di tengah-tengah ya, tergantung kondisi. Atau juga bisa menggunakan indeks negatif. Ya, pakai indeks negatif juga bisa. Coba min 1. Oke, mungkin ini karena saya menggunakan petik 2 ya. Benar nggak?
Jadi bisa juga menggunakan indeks min ya. Jadi nanti dicoba aja ya. Ini karena saya pakai petik 2 kayaknya. Ya, jadi itu untuk mengakses list ya, menggunakan slicing bisa pakai titik 2 ya, seperti ini. Oke, kita lanjutkan lagi. Ini mungkin ya untuk pengetahuan ya. Nanti mungkin suatu saat menemukan kasus yang perlu menggunakan slicing. Lalu untuk mengubah ya, itu bisa menggunakan, jadi membuat variabel menjadi oh, ini untuk mengubah ya. Jadi kita bisa memanggil variabel beserta indeksnya, lalu kita beri. Jadi variabel listnya kita berikan penugasan lagi, berikan nilai lagi. Ya. Coba. Kita nyusul lagi. Misalkan list 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kita mau ganti nih, atau ubah ya. Kita mau ubah yang misalkan 4 ya. List. Nah, 4 itu ada di indexing berapa? 3 ya. 3 sama dengan misalkan 10. Print list. Lihat di sini 1, 2, 3, 10 ya, harusnya 4 ya. Kenapa? Karena kita sudah mengubah indeks keempat menjadi 10 ya. Paham ya? Nah, bisa juga kita menggunakan slicing, jadi memotong untuk mengubah. Misalkan 3 sampai berapa? 4 ya? 5 deh. Coba. Oh, kalau menggunakan fungsi slice, ini kita harus bikin dia berformat list juga. Nah, seperti ini ya. Jadi berformat list kalau menggunakan slicing. Jadi bisa di dalamnya ada banyak. Nah, seperti ini. Ya. Jadi menugaskan kembali atau mengubah isi daripada list ya. Next kita akan mencoba ini, ada metode list. List memiliki banyak metode untuk operasi seperti menambah anggota, menghapus, menyisipkan, menyortir, dan lain sebagainya. Bisa diakses dengan format list.method. Metodenya apa ya? Menambahkan anggota list. Fungsi append berguna untuk menambahkan anggota ke dalam list. Selain itu ada metode extend untuk menambahkan anggota list ke dalam list. Ya, fungsi append kita sudah coba ya, bahkan di studi kasus. Ya. Nah, di sini kita bahas lebih detailnya. Oke, saya sisipkan kode baru ya. Nah, di sini ada list ganjil sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, seperti ini, hampir sama ya seperti yang tadi menggunakan list lalu menambahkan
menambahkannya. Ganjil.append 9. Ganjil.append misalkan 9 ya. Lalu print ganjil. Nah, ini ya. Jadi kalau fungsi append ini menambahkannya di akhir ya, di akhir urutan item. Tapi kalau tadi yang menggunakan fungsi list yang menugaskan itu mengubah di item tertentu. Itu perlu diperhatikan. Kalau append itu menambahkannya di belakang. Nih, list yang di belakang. Ya. Lalu extend. Nah, kalau extend itu hampir sama seperti slice ya tadi. Harus menggunakan format list. Kita coba. Misalkan ini ya. Tiga, 4. Oh ya. Ya ini karena saya meneruskan ya. Jadi dari list yang sudah dibuat di awal terus ditambah lagi 3, 4. Nih. Ya, jadi ada fungsi append dan extend. Kalau extend bisa digunakan untuk menambahkan yang tipenya list, jadi lebih banyak. Jadi menambahkan anggota list ke dalam list ya, kalau untuk fungsi extend. Jadi list ditambahkan list. Intinya lebih banyak lah dari append ya. Kalau append hanya satu, kalau extend bisa satu list dimasukkan. Nah, ini fungsi insert juga bisa untuk menyisipkan anggota list pada indeks tertentu. Ya. Kita coba ya. Variabel ganjil dot insert. Kita mau insertnya di mana? Coba di indeks berapa? 2 ya, kita isi 2020. Coba print ganjil. Lihat di sini kita bisa menginsert ya, menambahkan sebuah item ke dalam list dan ditentukan indeks keberapa kita akan merubah. Bisa pakai insert ya. Jadi ini fungsi append, extend ya. Lalu ada insert. Lalu di sini ada satu lagi nih. Kita bisa menggunakan operator plus untuk menggabungkan dua list dan operator perkalian untuk melipat gandakan list. Ya, contohnya seperti ini. Nah, jadi listnya kita bisa jumlahin. Ya, nanti dicoba aja ya. Ini tinggal dikalikan aja. Lalu untuk menghapus kita bisa menggunakan metode remove pop atau kata kunci del untuk menghapus anggota list, atau clear untuk mengosongkan list. Fungsi pop selain menghapus anggota list juga mengembalikan nilai indeks anggota tersebut. Hal ini berguna bila kita ingin memanfaatkan indeks dari anggota yang terhapus untuk digunakan kemudian. Kita coba ya. Saya new cell lagi. Kita list
Kita bikin list Python. Nah, seperti ini. Lalu kita mau remove P. List.remove. Apa nih yang mau di remove? P ya, misalnya. Print list. Name P is not defined. Oh, karena tipenya string, jangan lupa dimasukkan juga string. Nah, jadinya yeton ya. P-nya hilang, remove. Ya. Jadi seperti itulah ya, gampang ya, pakai remove untuk menghapus. Lalu kita bisa pakai fungsi pop ya. Coba ya. List.pop 3 misalnya. Tiga itu indexing ketiga 0, 1, 2, 3 H. Harusnya di H ya. Kenapa? Karena dari mulai Y ya, berarti 0, 1, 2, 3. Nah, O-nya hilang, di remove. Ya, kenapa ini indexingnya dimulai dari Y? Karena kan ini awalnya kita sudah menghilangkan P-nya. Lalu yang ini berarti menghitungnya dari hasil ini ya. Jadi berurutan ke bawah. Jangan bingung ya. Jangan bingung nanti kok saya yang hilang misalkan H-nya. Karena kamu nggak pakai remove ini. Jadi jangan bingung. Intinya pop itu untuk menghapus, indexingnya ke berapa. Lalu bisa pakai fungsi del. Del my list 2. Kita coba lagi. Del list indexing misalkan 3. Berarti ini meneruskan nih, indexingnya dari sini 0, 1, 2, 3. Berarti N yang akan hilang. Lihat ya, N yang hilang. Lalu bisa juga pakai clear. List.clear. Print list. Ya, kalau untuk clear itu menghapus semua isi item di dalam list atau array. Ya, itu metode yang bisa kita tambahkan di dalam penerapan list ya. Jadi tadi ada append, extend, ada insert ya, ada remove, ada pop, del, clear ya. Itu bisa kita gunakan. Next, mengurutkan anggota list. Kita bisa tambahkan metode sort ya. Metode sort. Kita coba kita new cell lagi, kita bikin variable list misalkan A, B, C, D. Ya ini ya segini aja deh, atau kalian bisa tambahin lagi list.sort seperti ini. Print list. Ini mungkin nggak berpengaruh ya, nggak berpengaruh karena urutannya memang sudah urut ya.
kita bisa balik list .sort reserve true, print list. Nah ini ya, hati-hati kalau di Python case sensitif sekali, jadi huruf besar dan kecil dianggap berbeda ya. Jadi true-nya harus besar, reserve to true. Nah ini akan membalikan D, C, B, A. Jadi itu untuk fungsi sort ya, jadi mengurutkan listnya yang ada di dalam. Jadi kalau ada list yang berantakan bisa diurutkan dengan sort. Atau juga bisa menggunakan resolve ya, dengan jadi metode resolve. Oke, saya lanjutkan ya. Tadi ada suara azan. Jadi untuk list kita bisa pakai metode reverse ya. Jadi langsung dot reverse. Ini untuk membalikkan ya, urutan ya, hampir sama tadi seperti reverse true, hampir sama. Nanti tinggal dicoba aja. Next kita akan belajar satu lagi selain list atau array. Ini ada tuple. Tuple ini mirip list. Bedanya tuple ini bersifat immutable. Immutable itu tidak bisa dirubah ya. Kalau tadi yang list itu mutable, kalau ini immutable. Sehingga anggotanya tidak bisa dirubah. Kalau mirip, mengapa harus menggunakan tuple? Ini ada pertanyaan. Kita menggunakan tuple tergantung kebutuhan untuk beberapa hal. Tuple memiliki kelebihan sebagai berikut. Karena tuple adalah immutable, maka iterasi pada tuple lebih cepat dibanding list. Ini ya. Yang pertama, tuple berisi anggota yang immutable yang dapat digunakan sebagai key untuk dictionary, sedangkan list tidak bisa dipakai untuk itu. Kalau kita memerlukan data yang memang tidak untuk diubah, maka menggunakan tuple bisa menjamin bahwa data tersebut akan write protected. Jadi kalau memang datanya itu ya cuman seperti itu yang akan digunakan, ya sebaiknya kita pakai tuple ya, lebih bagus ya. Kalau secara kompleksitas itu lebih bagus ya. Tapi kalau misalkan datanya itu nantinya akan ada perubahan-perubahan, sebaiknya pakai list. Nah di sini tuple dibuat dengan meletakkan semua anggota di dalam tanda kurung biasa ya, tanda kurung biasa. Sedangkan tadi yang list itu tanda kurung kotak ya. Hampir sama seperti yang list, cuma bedanya di tanda kurungnya saja ya. Nah ini kalau tuple kosong ya, itu dia tanda kurung saja. Lalu kalau isinya satu bisa satu koma ya, jadi dengan koma juga. Atau bisa juga tuple bersarang, itu di dalam tuple ada list ya, atau tuple lainnya. Ya jadi tuple juga bisa ya, bisa tidak menggunakan tanda kurung ya. Jadi langsung aja nih 1,2 dan sebagainya, itu akan dianggap tuple juga. Lalu bisa juga memasukkan anggota tuple ke variabel yang bersesuaian. Ya, jadi bisa memasukkan sekaligus ya, variabel A, B, C langsung dibikin, dia akan masuk ke variabel mytuple. Jadi kalau kalian punya variabel mytuple, kalian bisa menambahkan tuple-nya. Nah, kita coba ini dulu ya, tuple. Kita sisipkan kode. Nah, kalau yang tuple seperti ini, kalau tuple kosong seperti ini ya. Saya kasih keterangan
tuple kosong ya. Lalu tuple tunggal seperti ini ya. Ini tuple tunggal atau tuple bersarang. Tuple bersarang bisa berisi tuple maupun list ya, 1, 2, 3 atau tuple lain seperti ini, atau list ya. Nah, seperti ini. Jadi ini tuple bersarang ya. Jadi ini kalau kalian melihat data seperti ini disebut tuple. Atau tuple juga bisa tanpa menggunakan kurung. My tuple 1, 2, 3 dan sebagainya. Seperti ini. Ya, ini contoh penggunaan tuple. Lalu untuk mengakses tuple hampir sama seperti list atau array, kita menggunakan indeks, dimulai dari indeks 0. Selain itu juga indeks negatif bisa digunakan juga ya. Jadi hampir sama seperti mengakses list. Print misalkan my tuple Oke, ini internet saya coba menghubungkan lagi. Nah, ini ya. Jadi saya mengakses tuple yang ini tidak pakai kurung. Ini hasilnya seperti ini. Lalu kalau kita mau mengakses tuple indeks ke-1 berarti nanti yang akan tampil adalah 2 ya. Jadi hampir sama seperti list ya. Jangan bingung untuk tuple. Bisa juga indeks negatif, hampir sama. Bisa juga menggunakan slashing ya. Jadi memotong ya, hampir sama seperti yang di list ya. Misalkan kita potong dari 2 ke 4 3,4 ya. 3,4 ya. Jadi dipotong ya, itu. Lalu mengubah anggota tuple. Jadi yang bisa diubah adalah anggota tuple yang bersarang ya, atau list, atau tuple yang di dalamnya ada list atau tuple lainnya ya. Jadi tuple yang bisa diubah itu tuple yang ada listnya atau tuple di dalam tuple. Ya, jadi ini jika anggota tuple-nya adalah tuple bersarang dengan anggota seperti list, maka item pada list tersebut dapat diubah ya. Oke. Caranya hampir sama seperti tadi ya. Perubahan pada list. Misalkan ini tuple, kita kopas aja. Lalu kita mau ubah yang ada list ya, berarti my tuple indeks ke 2. Lalu kita mau ubah list misalkan ke pertama, kita mau ganti 2020. Print my tuple does not support my tuple 0, 1, 2.
Coba kita lihat lagi. Oh, karena ini ada tuple ya. Coba seperti ini, kita ubah. Oh, ini my tuple ya. Maaf. Ini tuple, ini tuple. Maaf. Oke, kita my tuple ya, pakai my tuple. Oh, ini kurang 0, 1, 2. Nah, ini disebutkan bahwa listnya bisa diubah ya, tapi saya coba masih error. Ini ada contohnya 2,23456 my tuple. Nah, lalu diganti 7. Harusnya jadi. Tapi kenapa di sini tidak jadi? Ini salah. Indexingnya saya salah ya. Ini kan 0, 1, 2, 3, harusnya 3 ya. 3, 2, 3 atau berapa 8. Nah, coba satu, 2, 8 ya. Ya, jadi tadi saya salah indexing. Jadi indexingnya dihitung ya 0, 1, 2, yang list ini berarti indexing ketiga ya, 3. Lalu di dalam listnya kita mau ubah yang item keberapa, list kedua, indeks kedua, berarti angka 0, 1, 2, angka 3-nya di sini yang akan dirubah jadi 8. Hasilnya seperti ini ya. Jadi
Kalau list di dalam tuple itu bisa dirubah ya. Silahkan dicoba dipraktekkan ya. Lalu kita juga bisa menguji keanggotaan tuple, yaitu menggunakan operator in atau not in ya. Misalkan ini ada tuple, lalu kita bisa apakah 3 ada di dalam tuple, kita bisa teruskan print ya. 3 in my tuple. Hasilnya true. Oh, false. False. 3 in my tuple. False ya. Coba kalau 1. False juga. Coba kalau tuple. Nah, tuple-nya adalah seperti ini. False. Harusnya bernilai true ya, karena kan ada. Oh, di sini juga hasilnya ya. Oke, jadi kalau operator in or not in, itu memang hasilnya false ya. Kalau memang benar, dia false. Kalau tidak ada, dia true. Misalkan ini, Kak, not in my tuple. Benar nggak? Benar. In my tuple. False. Ya. Ya, jadi kebalikannya ya. Kita coba lagi. Misalkan not in. Ya. Oh, tadi salah ya. Ya, kalau integer kita bisa tidak menggunakan petik ya. Jadi, misalkan ini 1 tidak ada di dalam tuple. Salah ya, karena 1 itu ada. Kalau 1 in tuple, true, benar ya. Tadi kesalahan. Jadi ini ada kesalahan, tidak usah pakai petik 1 kalau misalkan dia bilangannya integer. Tapi kalau dia string baru pakai petik ya. Ya, jadi nanti dicoba aja. Jadi kalau integer jangan pakai petik seperti ini. Nanti hasilnya jadi false ya. Jadi ini salah, makanya tadi saya hasilnya false. Karena saya pakai petik. Jadi dianggap dia string padahal dicocokkannya dengan integer. Ya, ini salah sih sebenarnya. Ini salah. Ya, itu koreksi ya buat materi ini. Lalu kita bisa menggunakan for untuk melakukan iterasi pada tiap anggota tuple. Anggota tuple ini contoh perulangan ya. Sepertinya sudah. Kita contohkan ya. Kita sisipkan kode baru. Nama ya, misalkan seperti ini. Dari Ratna ya. For i apa nih? Oke. For i in name misal. Print hi
I ya, coba, atau name. For name in name, not defined, coba. Oh ya, nama ya. maaf, ini aja deh yang diubah deh. Nah ya, atau kita bisa coba for sepertinya tadi saya salah variabel name, harusnya tadi nama ya. Misalkan ini variabel name ya, atau variabel nama. Jika i di dalam name, cetak i ya, nggak lihat. Jadi itu untuk perulangan menggunakan tuple ya, dan for ya. Jadi bisa digunakan untuk perulangan. Metode dan fungsi bawaan tuple. Tuple hanya memiliki dua buah metode, yaitu count dan index. Metode count berfungsi mengembalikan jumlah item yang sesuai dengan X pada tuple. Metode index berfungsi mengalihkan indeks dari item pertama yang sama dengan X. Coba kita hitung. Kita sisipkan kode baru. Misalkan ini tuple, lalu print my tuple dot count 2 1. Count berfungsi mengembalikan jumlah item yang sesuai dengan X pada tuple. Jadi untuk menghitung jumlah item ya yang sesuai. Coba kita jangan kasih indeks. Jadi jumlah itemnya ya 1 ya. Ya, jadi count untuk menghitung jumlah item pada tuple. Kalau indeks tadi ya fungsi indexing ya. Nah ini walaupun hanya memiliki dua metode, banyak fungsi bawaan Python yang berfungsi untuk melakukan operasi pada tuple. Misalkan all, mengembalikan true jika semua anggota tuple adalah benar, tidak ada yang kosong ya. Lalu ani, mengembalikan true jika salah satu atau semua bernilai benar. Jika tuple kosong maka akan mengembalikan false. Enumerate ya, mengembalikan objek enumerasi. Objek enumerasi adalah objek yang terdiri dari pasangan indeks dan nilai. Len, menghitung panjang ya. Max, mengembalikan anggota terbesar di tuple, mengembalikan anggota terkecil menggunakan min. Coba ya, kalau diganti max. Tidak ada atribut max.
tidak ada A-nya. Oke, kita bisa ini kalau di sini keterangannya tuple object has no attribute marks ya. Coba kita search di Stack Overflow. Atau kita bisa juga search ya. Misalkan use Nah, ini banyak sekali tutorial. Oh, kebalik ya saya metodenya. Jadi, marks my tuple. Nah, marks itu untuk menampilkan nilai yang terbesar dari tuple itu. Kalau min itu untuk nilai terkecil 1 yang harusnya. Nah, jadi itu ya teman-teman semua untuk fungsi tuple kita sudah belajar. Jadi kalau ada yang bingung silahkan bisa search di Google. Kalau tidak ketemu dengan keyword kata bahasa Indonesia bisa menggunakan bahasa Inggris ya untuk pencariannya ya, sekaligus ya menambah kosakata bahasa Inggris lah. Lalu ini ada studi kasus membuat list 2 dimensi. Buatlah sebuah list array, list ya atau array 2 dimensi di mana terdapat baris dan kolom dengan nilai sebagai berikut. Tampilkanlah baris pertama, kolom pertama, baris pertama, kolom pertama, berarti 1. Baris pertama, kolom kedua, kolom kedua, 2. Baris pertama, kolom ketiga, 3. Baris ketiga, kolom ketiga, baris ketiga, kolom ketiga, 9. Baris keempat, kolom pertama, 0. Lalu hasilnya akan seperti ini, benar ya? 1, 2, 3, 9, 0. Baris pertama, kolom pertama adalah ya. Jadi buatlah sebuah list array 2 dimensi di mana terdapat baris dan kolom. Jadi kalau digambar menggunakan tabel itu seperti ini. Ya. Oke, kita akan coba ya. Saya kasih dulu tanda studi kasus array 2 dimensi. Oke, saya pakai variabel list ya. Ingat list ya. List itu pakai tanda kurung kotak. Nah, ini list ya. Lalu kita lihat list yang pertama, isinya adalah satu, 2, 3. Kita eksperimen ya. Saya juga belum tahu ya. Maksudnya saya belum mencoba ya. Ini kita langsung coba dan saya akan eksperimen. Nah, jadi ada sebuah list. Kalau 1 dimensi kan 1, 2, 3. Ya, lalu ada list lagi di dalamnya, berarti seperti ini. Isinya adalah 4, 5, 6. Ya. Baris pertama, baris kedua, lalu coba seperti ini dulu ya. Lalu kita akan cetak print baris pertama, kolom pertama,
Gimana caranya? List baris pertama kolom pertama. Berarti indexing ke 0 ya. Coba. 1. Lalu baris kedua kolom kedua. Berarti list indexing ke 1. 2. Next ketiga, berarti indexing ke 2. 1, 2, 3 ya. Nah, ya kan, baris pertama kolom ketiga. Lalu baris ketiga kolom ketiga nih. Baris ketiga kolom ketiga. Baris ketiga kolom ketiga itu kan 9. Berarti kita bikin di dalam sini 7, 8, 9. Coba kita tampilkan di sini. Berarti indexingnya adalah 0, 1, 2, 3, berarti 3 ya. Baris ketiga. Oh, ini baris pertama ya. Baris pertama. Nah, ini baris ketiga kolom ketiga. Coba kita tampilkan list 3. Seperti ini. Lalu kita ambil indexing lagi di sini 0, 1, 2, 3. Nah, lalu kita ambil indexing lagi 0, 1, 2. 9 ya. Lalu baris keempat kolom pertama itu 0. Baris keempat 0. Seperti ini. Baris keempat kolom pertama itu 0. Berarti ini 0. 0, 1, 2, 3. Lalu kita ambil 0, 1, 2, 3. Lalu diambil lagi 0, 1, 2. Ini 3. Oke. Jadi harus paham ya untuk list ya. Jadi ini akan membentuk sebuah kolom. Jadi baris ini satu baris. Kalau mau bikin baris lagi, di dalamnya dibikin list lagi, di dalamnya ada list lagi, di dalamnya ada list lagi. Ya, kalau diilustrasikan ke dalam baris tabel sepertinya hasilnya seperti ini. Baik, itu ya untuk studi kasusnya. Hasilnya sudah kita coba. Lalu ada latihan seperti ini. Oke, untuk latihannya ya, saya akan coba ya. Kita bareng-bareng coba. Buatlah input, proses, dan output secara berulang dengan memanfaatkan fungsi metrik list seperti pada coding di bawah ini. Ya, ini hampir sama dengan yang di Gerobak Fried Chicken ya, sudah pernah mencobanya. Saya akan coba di sini. Di sini ada variabel list name, list UTS, list UAS, list total. Latihan list name, ini list kosong ya. Lalu list UTS, ini juga kosong. List UAS, ini juga kosong. Satu lagi list total. Semua list ini awalnya kosong. Nah, seperti ini. Lalu kita akan bikin perulangannya berapa kali. Misalkan ulangnya dua kali. Nah, ini variabel ulang nilainya 2. Ya.
for i rank ulang, kalau nggak salah seperti ini. Coba for i in rank ulang ya, for i in, nah seperti ini. Print data ke 1, i plus 1 ya. Lalu kita akan tampilkan, oh jadi ada inputan ya, list name.append, masukkan name, masukkan nilai UTS, masukkan UAS. Jadi kita akan menimpa ya, ingat ya, menambahkan di dalam isian list name. List name dot append integer input, masukkan name, seperti ini. List UTS dot append integer input, masukkan nilai UTS. Lalu ada UAS. Oke, seperti ini. Lalu ada proses di sini. Proses perhitungannya. For i in rank ulang, list total.append, jadi dilakukan perulangan lagi. List total total.append, totalnya adalah list UTS ditambah ya bener ya, list UTS ditambah, tadi ingat ya, list itu bisa dijumlahkan, list UAS ditambah list UTS dibagi 2 ya, dibagi 2. Kita coba list UTS, jangan lupa indexingnya, ditambah list UAS, kasih indexing i ya, dibagi 2. Nah seperti ini, lalu dicetak. Print, ini bisa kalian desain sendiri ya. Name, benar nggak? Name, nilai UTS, nilai UAS total. Name, nilai UTS, nilai UAS total. Oke, lalu tinggal ditampilkan. For i in rank ulang. For i in rank ulang. Print name. List name ya. Oh, kita pakai formatting ya. Nah, kalau ini dia string ya, harusnya integer ya. Ya, kalau pakai formatting seperti ini. %i, kalau dia /t itu untuk tab ya.
lalu persen I lagi, slash T, persen I, karena semuanya integer ya, slash persen I. Ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, lalu persen, tanda kurung di sini, list name I, koma, list UTS indexing I, list UAS indexing I, lalu list total indexing I. Nah ini ya, mudah-mudahan ini tidak ada error. Kita coba run data ke 1. Nah, masukkan nih TS 80 90, data kedua 60 70 TS. Oh maaf ya, tadi salah input NIM-nya ya. Nilai UTS 80 90. Oh ini ada yang salah ya, slash 85. Sebenarnya list totalnya bisa saja tidak di sini ya, tidak di sini nggak apa-apa ya, prosesnya itu bisa saja di dalam sini. Nah, lalu yang ditambahkan itu kenapa harus dibagi dua ya? Coba kita hilangin dulu. Kita pakai slash T coba. Oh ini ada yang salah. Nih nilai UTS 80, nilai UAS 90, NIM yang kedua 70 80. Ya, nilai UTS 80, 90, totalnya 170 ya. Ya, karena nilainya itu dua. Kalau kita mau dapetin nilai akhir ya, sebenarnya jangan, boleh total, boleh kita tambahin di sini nilai akhir ya. Jadi nilai akhir itu adalah nilai, bisa aja kalau di BSI misalkan nilai UTS itu diambil, misalkan ya, ini misalkan 40%, lalu nilai UAS-nya itu 60% ya, baru itu nanti dijadiin nilai akhir. Atau bisa aja misalkan seperti ini, nilai akhirnya itu nilai UTS dan UAS dibagi dua ya. Jadi kalau kita mau nambahin satu variabel nilai akhir, berarti kita tambahin di sini list akhir. Nah, kita tambahinnya di sini akhir, ini dibagi 2. Persen I. Kita coba ya, benar nggak? Misalkan 80 90 80 70. Nah ini nilai akhirnya 85, ini 75 ya.
Ini tinggal dirapihin aja ya, slash T-nya bisa 2 kali ya, 2 kali. Jadi seperti itu untuk penerapan studi kasus nilai ya, kita sudah membuatnya dan ini sudah benar ya, tidak ada kesalahan. Jadi kalian kalau meniru yang ini ya hasilnya seperti ini, tidak ada kesalahan ya. Atau kalian bisa menambahkan tadi nilai akhir ya, silahkan, tinggal dirapihkan saja ya. Dan ini pertemuan ke-6 sudah selesai ya. Kita sudah bahas tentang list dan tuple ya. Secara umum hampir sama, cuma penggunaan list lebih fleksibel karena list itu bisa berubah-ubah, kalau tuple bisa berubah kalau di dalamnya ada list ya. Jadi penggunaannya masing-masing punya proporsi masing-masing ya, tergantung kebutuhan. Baik, terima kasih sudah menyaksikan video saya. Jangan lupa kalau suka ya dibantu subscribe, dan kalau memang berguna silahkan bisa di-share ke teman-teman yang membutuhkan. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Tetap semangat, tetap belajar ya. Kalau ada problem, ada masalah bisa ditulis di komentar ya. Atau kalian bisa searching di Google. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.